Ini sudah temanin Sobat Motivatif ya. Ada Seni dan juga ada Yuyun. Nah, hari ini mereka berdua akan sedikit mengulas dengan apa itu yang namanya hipnotis. Teknik-teknik hipnotis akan kita coba praktekkan ke mereka. Biar nanti... Hai Sobat Manipulatif, jumpa lagi dengan saya Army Tarbal. Sesuai permintaan Sobat Manipulatif semua ya, banyak saya lihat komentar di beberapa video sebelumnya yang minta, ayo dong hipnotis lagi, ayo dong hipnotis street. Oke, hari ini saya akan coba sedikit berbagi mengenai hipnotis. Tadinya kita akan lakukan hipnotis street di jalanan, cuma berhubung kondisi akhir-akhir ini sering sekali terjadi hujan. Jadi sebelum hipnotis street kita lakukan, hari ini saya akan coba sedikit berbagi dulu mengenai teknik-teknik hipnotis ya. Terutama ada beberapa teknik dasar. Biasanya hipnotis itu orang akan melakukan yang namanya induksi, kemudian ada yang namanya relaksasi ya, kemudian ada yang namanya post hipnotis, ada yang namanya termination. Nah, itu akan kita bahas sedikit secara singkat. Nanti beberapa hal akan saya bahas di sini. Saya udah temanin dua orang yang cantik Mojang Bandung ini buat nanti mempraktekkan seperti apa sih teknik yang akan saya ajarkan. Dengan siapa namanya? Seni. Dengan Seni ya. Oke guys, nanti kalau mau kenalan boleh komen aja di bawah. Minta nomornya, nanti kita mintain langsung sama talentnya ya. Nanti saya akan kasih ke teman-teman yang nanya di sana. Kedua dengan siapa Mojang cantik ini? Yuyun. Dengan Yuyun. Oke, kita di sini sudah temanin Sobat Motivatif ya. Ada Seni dan juga ada Yuyun. Nah, hari ini mereka berdua akan sedikit mengulas dengan apa itu yang namanya hipnotis. Teknik-teknik hipnotis akan kita coba praktekkan ke mereka biar nanti Sobat Manipulatif bisa lakukan ini di rumah. Kayak gitu ya. Oke, yang pertama saya tanya dulu. Seni sama Yuyun sebelumnya udah pernah dihipnotis? Belum. Oke, belum pernah ya. Kalau dengar yang namanya hipnotis sudah sering dengar? Oke. Menurut Seni, hipnotis itu apa yang sering didengar di luaran? Kayak penculikan. Kayak penculikan. Oke, terus yang lainnya? Dia dihipnotis kayak ya diambil barang. Dia hipnotis diambil barang kayak gitu. Ya, oke Sobat Manipulatif, itu menurut Seni. Kalau menurut Yuyun? Hipnotis ya apa sih, pengambilan kesadaran. Pengambilan kesadaran. Oke, terus apa lagi? Yang mengakibatkan diambilnya barang. Ambil barang segala macam. Oke guys, jadi Sobat Manipulatif semua masih dengar ya. Rata-rata semua orang umum itu akan menyatakan hipnotis itu identik dengan hal-hal yang negatif ya. Entah itu perampokan katanya, itu entah hilang kesadaran kemudian diambil barangnya dan lain-lain. Betul sekali, itu terjadi di hampir semua orang. Semua orang kalau bicara bahwa hipnotis seperti itu. Padahal hipnotis ini banyak gunanya untuk hal-hal yang positif. Contohnya, kita menghilangkan fobia. Tahu fobia? Fobia ya. Misal takut sama kecoa. Takut sama kecoa? Takut. Takut sama kecoa. Ada ketakutan lain? Takut Takut sama tinggi? cowok. Takut sama cowok. Aduh, ini yang sering disakitin kelihatan banget ya guys ya. Oke. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa diobatin, bisa disembuhin ya. Nah, di beberapa video sebelumnya Sobat Manipulatif juga sudah lihat kita menyembuhkan ada yang takut dengan kecoa ya. Ada yang takut dengan suara ambulan ya. Bahkan ada yang takut dengan kain jarik ya, kain yang untuk mayit. Nah, itu ada yang takut, itu bisa disembuhkan. Jadi hipnotisnya sebenarnya tidak selalu hal-hal negatif. Hipnotis ini banyak positifnya kalau kita kemas dengan baik. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita bisa relaksasi. Kalau relaksasi, Relax. kita bisa relax, kita bisa santai. Kayak tadi, aduh ini punya banyak masalah nih sama cowok. Gimana caranya biar relax? Gimana caranya biar lupa? Itu gampang sebenarnya. Oke guys, Sobat Manipulatif, hal pertama yang akan saya ajarkan ke teman-teman semua adalah bagaimana kita membuat seseorang itu menjadi relax. Karena kunci utama untuk melakukan hipnotis adalah subjeknya atau korbannya itu harus relax. Ya, saya akan ajarkan beberapa teknik untuk membuat korban atau membuat subjek itu relax. Karena tanpa relax, ya tanpa relaksasi korbannya, maka tidak akan pernah berhasil teknik hipnotis itu kita lakukan. Oke guys, Sobat Manipulatif, hari ini saya akan ajarkan bagaimana caranya membuat korban kita atau membuat calon yang akan kita hipnotis itu menjadi relax. Sebenarnya banyak metode melakukan hal-hal tertentu untuk membuat korban relax. Cara pertama yang mungkin sudah cukup lama atau sudah cukup tenar sejak dulu, bagaimana membuat korban ini relax dengan menggunakan pendulum. Tahu pendulum? Tahu pendulum? Pendulum itu yang kayak jam atau kayak kalung Oh yang iya, yang dia. Oh iya. Nah, digerak-gerak. Oke, dia Sobat Manipulatif ya, cara yang tradisional sekali, cara yang sudah sangat lama sekali itu menggunakan pendulum. Jadi si korban atau calon korban ini dibuat lelah. Jadi digoyang pendulum, digoyang gini, matanya suruh lihat kiri kanan sampai akhirnya lelah dan barulah itu masuk ke posisi relaksasi. Tapi kita tidak akan lakukan itu. Kenapa? Karena itu butuh waktu yang sangat lama sekali. Kayak gitu ya. Oke, cara yang paling simpel untuk membuat korban rileks itu ada cara lainnya. Yang kedua, caranya selain pakai pendulum tadi adalah mengajak orang ngobrol. Biasa ya, kalau diajakin ngobrol, orang yang tadinya tegang lama-lama akan jadi rileks, akan jadi santai.
Nah, tapi cara itu juga masih butuh waktu yang cukup lama sobat manipulatif. Saya tidak sarankan untuk melakukan hipnotis rapid atau hipnotis yang cepat, atau kita nanti melakukan hipnotis listening di jalanan. Kalau kita ngajak orang ngobrol lama atau kita pakai pendulum, udah keduluan ditonjok sama orang kayak gitu ya. Jadi saya tidak anjurkan dua metode ini untuk dilakukan, walaupun itu bisa. Kalau kita melakukan terapi di dalam ruangan, kemudian kita melakukan pengobatan, dua teknik ini, relaksasi ini bisa digunakan. Satu menggunakan pendulum, atau yang kedua diajak ngobrol sampai orangnya menjadi relax atau menjadi tidak punya batasan lagi. Nah, cara yang paling simpel atau yang paling gampang untuk relaksasi adalah menggunakan teknik pernapasan, sobat manipulatif. Sobat manipulatif bisa coba di rumah nanti. Caranya sangat simpel sekali. Tarik napas yang dalam dari hidung, kemudian hembus lewat mulut. Lakukan itu minimal 5 kali, maka sobat manipulatif akan merasakan bagaimana perbedaan sesaat sebelum melakukan tarik napas dengan sesudah melakukan tarik napas. Oke, untuk Yuyun dan Seni kita akan coba ya, rasain kondisinya sekarang, relaxnya seperti apa. Nah, kita akan coba lakukan sekarang sama-sama. Boleh bersandar aja dengan santai, tubuhnya bikin nyaman. Oke, sekarang tarik napas yang dalam dari hidung, hembus lewat mulut. Oke, tarik napas yang jauh lebih dalam dari hidung, lewat mulut. Oke, tarik napas yang jauh lebih dalam lagi dari hidung, lewat mulut. Oke, lakukan 2 kali lagi. Tarik napas yang dalam dari hidung, lewat mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, lewat mulut. Oke, bagaimana rasanya sekarang? Jauh lebih rileks, jauh lebih santai? Ya, oke, sobat manipulatif, itu cara paling simpel atau cara yang sangat sederhana sekali bagaimana melakukan relaksasi terhadap calon korban kita. Ya, jadi kalau sobat manipulatif mau melakukan hipnotis, bagaimana caranya adalah pertama, buat korban kita menjadi rileks. Ya, itu mutlak. Syarat pertama untuk melakukan satu hipnotis, mau itu rapid, mau itu street hypno, maupun hipnoterapi ataupun yang lainnya, adalah korban harus rileks. Itu tadi adalah bagaimana cara relaksasi ya. Nah, setelah relaksasi, yang kedua harus kita lakukan adalah minta persetujuan. Nah, kalau orang itu mau diterapi, di hipnoterapi, atau dia mau dilakukan rapid atau mau entertainment atau apapun itu bentuknya, mereka harus memberikan persetujuan. Nah, bentuk persetujuannya banyak, sobat manipulatif ya. Kalau misalnya tadi bicara Seni sama Yuyun, jadi wah itu kalau hipnotis di jalanan diambil hartanya, emang setuju mereka? Oh enggak seperti itu ya. Nah, teknik memberikan persetujuan seperti itu. Teknik memberikan persetujuan itu banyak ya sobat manipulatif. Salah satunya kalau kita sudah kenal ya, kita tinggal tanya, kamu mau dihipnotis? Misalnya begitu ya. Atau kamu mau diterapi? Itu cara paling simpel kalau kita kenal. Nah, bagaimana caranya kalau kita tidak kenal? Kalau kita tidak kenal, biasanya ada simpel. Orang punya tujuan nggak? Kalau orangnya punya tujuan, dia pengen mencapai sesuatu, kita akan bantu mereka mencapai tujuan itu. Artinya mereka setuju untuk ikut apa yang kita lakukan. Kayak gitu ya. Nah, kalau teknik kejahatan, biasanya mereka akan pura-pura kenal atau pura-pura mencari persetujuan dengan hal-hal yang lain. Contoh paling simpel begini. Anggap aja kita nggak kenal ya. Kita ketemu di jalan. Tiba-tiba sudah, kemana aja kamu, udah lama nggak ketemu? Sekarang di mana? Masih di rumah yang lama? Nah, pada saat orang melakukan dan menjawab, iya, saya masih di tempat yang ini siapa ya? Sambil dia berpikir, itu artinya dia memberikan persetujuan. Pada saat orang mau salaman dengan kita, ya, atau pada saat orang tidak komplain, tidak protes pada saat kita pegang, atau misalnya kan sering tuh di jalanan, orang bilang, kemana aja? Nah, di saat kita tepuk atau kita pegang kemudian orang yang tidak komplain, tidak melawan, itu artinya dia memberikan persetujuan. Nah, itu bisa dilakukan untuk rapid hypno. Ya gitu ya. Nah, yang ketiga, setelah bagaimana orangnya relaksasi, orangnya rileks, orangnya siap untuk dihipnotis, kemudian dia memberikan persetujuannya, yang ketiga adalah kita harus tahu apakah korban kita ini mempunyai imajinatif yang tinggi atau enggak. Fungsinya apa? Karena nanti pada saat kita memberikan sugesti, kalau orang yang akan kita hipnotis ini tidak mempunyai imajinatif atau tingkat sugestifnya sangat kecil sekali, maka kemungkinan gagalnya akan sangat besar sekali. Oke? Jadi kita harus melakukan cek imajinatifnya. Kita harus melakukan cek bagaimana orang ini sugestif atau tidak. Karena orang kecenderungannya punya memanfaatkan otak kanan dan memanfaatkan otak kiri. Dan dua-duanya biasanya berbeda. Ada satu menggunakan perasaan, yang satu menggunakan logika, kayak gitu ya. Nah, itu bisa kita cek dengan berbagai macam cara. Nah, sebelum saya contohkan caranya, bagaimana cara mengecek imajinatif itu, bagaimana cara mengecek apakah mereka sugestif atau enggak, cara yang paling simpel, yang biasa selalu saya lakukan adalah satu. Saya akan kasih rahasianya, saya akan kasih kuncinya. Tanpa melakukan tes apapun, kita bisa melihat orang ini imajinatif atau enggak. Caranya simpel. Coba teman-teman dua-dua tangannya ke depan seperti ini. Genggam. Oke, silakan seperti ini. Nah, sobat manipulatif bisa lihat di sini posisi jempol. Ya, lihat posisi jempolnya Yuyun dengan posisi jempolnya Seni ini berbeda. Ya, coba lihat. Kalau Seni yang di atas adalah yang tangan kanan.
Ya, kalau Yuyun ini adalah tangan kiri. Nah, dua orang ini sobat manipulatif mempunyai dua imajinatif yang berbeda. Yang satu akan benar-benar menggunakan perasaan, yang satu akan benar-benar menggunakan logika. Nanti sobat manipulatif bisa lihat mana yang lebih gampang untuk dihipnotis dan mana yang lebih sulit untuk dihipnotis. Ya, jadi kita bicara bukan berarti tidak bisa dihipnotis. Semua orang itu bisa dihipnotis pada prinsipnya. Kenapa saya bilang semuanya bisa? Tinggal tadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mereka masuk ke area hipnotisnya. Contoh paling simpel, kenapa saya sampaikan bahwa semua orang pasti bisa dihipnotis? Kalian kalau mau tidur nih, ya, kemudian mata kita udah pejam, kemudian ada yang matiin lampu atau ada yang nyalain lampu, masih sadar nggak? Enggak. Tapi kalau tidurnya udah nyenyak nggak akan sadar. Kalau tidurnya nggak sadar, kalau masih dalam posisi setengah tertidur, sadar ya. Nah, kondisi hipno adalah bukan kondisi orang tertidur dalam posisi nyenyak. Ya, kondisi hipno itu adalah kondisi orang, kalau bahasa Sunda disebutnya urip-urip. Oh iya. Kalau urip-urip itu posisi antara kita sadar dengan posisi kita tidur. Nah, jadi pada saat yang antara mau tidur dengan sudah tertidur lelap ini disebut dengan kondisi hipno. Ya, jadi kalau dibilang orang yang udah tidur banget, dia bisa dengan suara nggak? Enggak. Jadi kondisi hipno itu adalah kondisi orang masih bisa mendengarkan suara, tapi badan dia nggak mampu untuk melawan. Nah, untuk merespon. Contoh kayak tadi, kita udah tidur, setengah tidur, tiba-tiba lampunya dimatiin. Kita sadar, kita mau bilang, jangan dimatiin, gue nggak mau tidurnya, nggak mau mati, nggak mau gelap, kayak gitu ya. Tapi kita udah nggak punya daya untuk ngomong. Biasanya akhirnya nerima begitu saja. Nah, kondisi itu sama. Kita sadar, kita masih bisa mendengar orang, tapi respon kita nggak bisa mampu ngikutin apa yang kita mau. Kayak gitu ya. Nah, dia sobat manipulatif. Cara paling simpel tadi adalah tinggal lihat posisi tangannya. Nanti bisa lihat ya, tangan yang jempolnya di kanan atau jempolnya di kiri yang lebih gampang untuk dihipnotis. Jadi kita akan coba cek ya, gampang sekali. Oke, selain metode mengecek seperti itu secara langsung, ada metode-metode tradisional atau metode-metode yang umum digunakan untuk mengecek apakah orang itu imajinatif atau enggak. Kita akan coba satu persatu ya. Oke. Teknik pertama adalah dengan posisi tangan seperti ini. Coba. Oke, satunya balik ke satu di atas. Ini juga boleh ikut seperti itu. Oke, kalian fokus ke sini ya, matanya boleh tutup dua-duanya. Oke, tutup dua-duanya. Posisi seperti itu. Dengarkan apapun yang saya sampaikan. Matanya tutup aja. Oke, dua-duanya matanya tutup. Nah, boleh nggak apa-apa. Oke, matanya tutup dua-duanya. Fokus dengan suara saya. Suara apapun di sekitar kalian akan membuat kalian jauh lebih konsentrasi, jauh lebih fokus lagi. Oke, yang pertama, rasakan di tangan kalian yang ini. Saya akan gantung 5 balon gas. Lihat balonnya. Saya akan gantung 5 balon gas. Rasain balonnya mengangkat tangan kalian. Rasain aja, jangan dilawan. Kalau balon itu mengangkat ke atas, biarin bawa ke atas terus, biarin aja. Oke. Di tangan yang satu lagi, saya akan simpan 2 batu bata. Oke, di tangan ini saya simpan 2 batu bata. Rasain batu bata itu menekan ke bawah. Oke, rasain. Oke, saya tambah lagi 5 balon di sini. Oke, saya tambah lagi 5 balon di sini. Rasakan balon itu semakin mengangkat itu ke atas. Rasain aja, jangan dilawan, biarin aja dia ke bawah ke atas. Oke. Di sini saya tambah lagi 1 batu bata. Saya tambah lagi 1 batu bata. Tahan, jangan sampai jatuh. Biarin dia turun ke bawah nggak apa-apa, turunin nggak apa-apa, tapi tahan jangan sampai jatuh. Oke, di sini saya tambah lagi 5 balon lagi. Saya tambah 5 balon lagi. Saya tambah 5 balon lagi. Rasakan balon itu semakin membuat mengangkat. Oke, bagus sekali. Bagus sekali. Hitungan ketiga, buka matanya, jangan lakukan apapun pada tangannya. 1, 2, 3. Buka matanya. Oke, lihat ke tangannya masing-masing. Oke guys, sobat manipulatif bisa lihat ya di sini bahwa mereka tangannya berbeda. 1 di atas, 1 di bawah. Oke. Rasa beratnya? Tadi oke. Rasa beratnya? Ini kerasa diangkat ke atas? Iya. Rasa oke. Kalau sobat manipulatif bisa lihat di sini bahwa di sini tidak ada balon atau tidak ada batu bata yang saya simpan. Dengan imajinatifnya mereka, dengan pintarnya kecerdasan mereka, otaknya mereka masing-masing, ini akan kelihatan sangat berbeda sekali. Ya, oke, boleh turunkan. Terima kasih. Ini cara pertama untuk mengecek bagaimana mereka imajinatif atau enggak. Sesimpel tadi, kalau dilihat tadi Semi dan Yuyun ada perbedaan tinggi. Walaupun sama-sama kita kasih 5 balon, sama-sama kita kasih 3 batu bata. Kenapa berbeda? Karena tingkat imajinatif seseorang itu berbeda. Saya bilang ya. Kalau tadi kenapa Semi bisa angkatnya tinggi dan satunya bisa ke bawah banget, karena kamu tingkat konsentrasinya sangat tinggi. Imajinatifnya bagus sekali. Yuyun sama, imajinatif sekali, tapi masih ada keraguan, masih ada berpikir-pikir, benar gak sih ada balonnya, kayak gitu ya, benar gak sih ada batanya, kayak gitu. Nah, ini adalah contoh pertama bagaimana kita ngecek imajinatif seseorang, seperti itu ya. Ada beberapa contoh lain, kita akan coba lagi
kita akan lihat di dua orang ini seberapa imajinatif mereka, seberapa mampu otak mereka merespon, seberapa mampu mereka fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Oke, itu contoh pertama yang paling umum dilakukan orang-orang untuk melakukan tes sugesti atau tes imajinatif. Oke, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Oke, contoh kedua simpel sekali. Oke, tangannya di bawah aja dua-duanya, simpan aja, sama simpan aja sesantai mungkin. Saya minta matanya tutup dua-duanya. Oke, saya akan ke sini dulu ya. Untuk sini, lihat ke titik yang saya tunjuk ke sini. Matanya tetap tertutup, tapi lihat ke sini, fokus ke sini, fokus ke titik ini. Oke, bagus, fokus ke sini, lihat ke sini. Luar biasa, bagus. Fokus lagi ke sini, lihat ke sini lagi. Nah, entah kenapa sekarang di saat saya ini melihat ke sini, fokus ke sini, biasanya akan merasa semakin rileks, akan merasa sangat santai sekali. Dan matanya sekarang entah kenapa ini terasa sangat berat sekali. Kita fokus ke sini, terlihat ke sini, entah kenapa matanya semakin berat sekarang. Nah, semakin dipaksa untuk membuka, matanya akan semakin berat. Oke, coba paksa untuk buka, makin baguskan, makin berat, makin rileks tapi. Makin rileks, makin santai, makin rileks, makin santai. Oke, makin rileks, makin santai, nikmatin. Terus masuk alam tidurnya jauh lebih dalam, jauh lebih dari sebelumnya. Oke, nikmatin aja, hitung 1-10 dalam hati. Setiap hitungan masuk dalam tidurnya, masuk dalam relaksasinya jauh lebih dalam, jauh lebih dari sebelumnya. Oke, guys, kita akan coba untuk Yuyun, ya. Oke, sama Yuyun. Tarik napas yang dari hidung, buang lewat mulut. Oke, fokus ke titik yang saya tunjuk. Lihat ke titik yang saya tunjuk dengan mata tetap terpejam, lihat ke titik yang saya tunjuk. Bagus sekali, fokus lagi ke sini, lihat ke sini. Oke, fokus ke sini, lihat ke sini. Bagus sekali. Lihat ke sini, terus fokus ke sini. Sekarang tak kenapa matanya semakin lihat ke sini semakin berat, semakin fokus mata kamu akan semakin berat. Oke, semakin kamu paksa untuk buka, mata kamu akan semakin berat. Coba paksa untuk buka. Oke, bagus sekali. Oke. Clear? Siap, oke, untuk kalian berdua buka matanya sekarang dua-duanya. Buka, oke. Lihat lagi ke kamera. Oke, sobat manipulatif bisa lihat ya perbedaan imajinatif antara dua orang ini. Yang satu akan benar-benar sangat fokus sekali. Ya, tadi kita bicara ke siapa? Ke Seni, saya lupa lagi namanya. Ke Seni, tadi sobat manipulatif bisa lihat ya benar-benar fokus sekali. Matanya sangat berat sekali. Tadi pada saat dipaksa dibuka, berat? Gak bisa, susah ya. Padahal ngebuka mata mah gampang sekali ya. Oke. Nah, guys, kalau orang yang punya imajinatif yang sangat tinggi sekali, tingkat fokus dia sangat tinggi sekali, akan sulit bagi dia untuk memaksa membuka mata. Walaupun secara sederhana, secara logika, ngapain sih kok buka mata aja sulit? Padahal harusnya gampang ya gitu ya. Nah, beda halnya dengan tadi Yuyun, karena dia logikanya lebih bermain, logikanya lebih kencang ketimbang feel-nya, ketimbang perasaannya, maka tadi dia masih ada perlawanan untuk melakukan saya bisa, nggak mungkin saya nggak bisa ngebuka mata doang kayak gitu. Nah, ini perbedaan antara tadi saya bilang mana yang benar-benar imajinatif, mana yang menggunakan feel, mana yang menggunakan logika. Kalau sobat manipulatif ingat ke awal tadi pada saat kita tangan seperti ini, coba lihat sekali lagi tangannya dua-duanya, kasih lihat ke kamera. Oke, sobat manipulatif bisa lihat ya. Kalau Yuyun, tangan kirinya, jempol kirinya yang di jempol kiri ya, jempol kiri yang di atas. Kalau saya ini jempol kanan yang di atas. Simple, kebalikan sekali. Kalau orang dengan jempol kanan di atas, itu artinya dia akan lebih dominan menggunakan otak kiri. Kalau orang menggunakan jempol kirinya di atas, dominan otak kanan. Jadi kalau kita tahu, otak kiri biasanya berkaitan dengan seni, jiwa seni ya, jiwa hal-hal yang berkaitan dengan keindahan warna gitu ya, pemandangan segala macam. Kalau yang biasanya tadi yang kanan itu akan lebih hebat di bidang eksak, bidang matematika, berhitung kayak gitu ya, atau pelajaran-pelajaran lain. Nah, jadi sesimpel itu sobat manipulatif. Mereka dua-duanya imajinatif, hanya tadi perbedaannya ada satu lebih dominan menggunakan logika, yang satu lebih dominan menggunakan perasaan. Makanya tadi kenapa saya ini bilang, ini masalahnya cowok tadi gitu ya, karena kebanyakan main feel dia ketimbang Yuyun yang lebih banyak bermain dengan logika kayak gitu ya. Oke. Itu cara kedua untuk mengetes imajinatif seseorang. Oke? Kita masih punya banyak cara mengetes imajinatif. Saya akan ajarkan semuanya. Kita akan masuk ke tes yang ketiga. Oke? Tes yang ketiga simple. Saya minta tangannya seperti ini, dua-duanya. Boleh disimpan di paha boleh, mau di depan juga boleh. Gimana biar enaknya aja. Oke? Sekarang matanya tutup, fokus ke tangannya masing-masing. Fokus ke sini, lihat ke tangannya masing-masing. Kurang gitu. Tutup matanya, fokus ke tangannya masing-masing. Oke, bagus sekali. Fokus ke sini, fokus ke sini. Lihat tangannya, pastiin tangannya. Oke. Sekarang di tangan kalian, saya akan tuang lem. Rasain lem itu, ini ada lem cair ya, atau lem Korea, atau disebut orang Alteco mungkin ya.
Boleh, saya akan tuangkan lemnya. Rasain lemnya masuk ke sela-sela jari kamu. Rasain masuk ke sela-sela jari kamu. Sama, saya akan tuangin lem di sini. Rasain lemnya sekarang ngalir masuk ke sela-sela jari kalian. Oke, rasain terus lemnya. Saya kucurin lagi lemnya. Rasain lemnya sekarang masuk ke semua jari-jari kalian. Masuk ke semua jari-jari kalian. Dan sekarang lemnya mulai mengeras. Oke, fokus ke tangannya. Rasakan lemnya sekarang mulai mengeras. Oke, bagus sekali. Fokus lagi. Rasakan sekarang lemnya mulai mengeras. Saking kerasnya lem itu sekarang, kalian akan sulit untuk membuka tangan kalian. Semakin kalian paksa, lem itu akan semakin keras. Bagus sekali. Semakin dipaksa, lemnya akan semakin keras. Semakin keras, semakin keras, dan semakin keras. Dan semakin sulit untuk dibuka. Semakin dipaksa, itu akan semakin sulit untuk dibuka. Ya, sekarang paksa untuk buka, rasakan lemnya semakin keras. Rasakan semakin keras, dan sekarang sangat sulit sekali untuk dibuka. Boleh buka matanya sekarang dua-duanya? Buka matanya, buka matanya. Oke, sobat manipulatif. Itu ada cara ketiga untuk bagaimana mengetes seberapa teman-teman ini punya ide imajinatif atau tidak, kayak gitu ya. Apa yang kerasa tadi? Nggak bisa begini. Nggak bisa. Padahal kalau sekarang mah gampang ya. Nah, ya, sobat manipulatif sesimpel itu ya. Jadi kita bicara hipnotis ada bagaimana kita melakukan manipulasi terhadap pikiran seseorang. Ya, ketika dia meyakini apa manipulasi itu, maka apapun yang kita sugestikan ke pikiran dia akan menjadi nyata dan akan menjadi realita di kehidupan dia. Sampai kita kembalikan dia ke keadaan semula, barulah dia akan sepenuhnya sadar dengan realita yang ada. Kayak gitu ya. Itu kita masuk ke contoh yang ketiga. Oke. Masih mau lanjut ya? Kita masih banyak nih. Kita mau ngasih banyak pelajaran buat sobat manipulatif di sini biar nanti semuanya bisa melakukan di rumah dan bisa melakukan teknik-teknik hipnotis. Jadi ini adalah basic, adalah dasar teknik hipnotis sebelum kita masuk ke teknik bagaimana melakukan hipnotis secara keseluruhan gitu ya. Kalau di episode-episode sebelumnya sobat manipulatif sudah melihat bagaimana kita melakukan waking hypno ya. Ada beberapa teknik yang saya lakukan tadi, baik secara tes, kemudian secara relaksasi, itu kita lakukan. Tapi yang lampau kita melakukan hipnonya dalam posisi terbangun atau posisi waking hypno. Nah, kita sekarang akan melakukan hipno yang benar-benar biasa teman-teman lihat di televisi, yaitu orang dengan posisi hipnonya tertidur, bukan dalam posisi waking atau dalam posisi bangun gitu ya. Oke, sobat manipulatif, kita akan lanjut lagi ya. Tadi setelah 3 contoh, saya punya 2 contoh lagi. Sebenarnya masih banyak, masih ada ratusan teknik untuk mengecek bagaimana seseorang itu imajinatif atau enggak, atau seseorang itu gampang tersugesti atau enggak. Oke ya, tapi saya akan kasih contoh 5 saja. Jadi kita punya 2 contoh lagi sekarang. Kita akan masuk contoh yang ke-4. Oke, tadi udah macam-macam contoh ya. Kita akan coba lagi sekarang. Yang ke-4 sangat simpel sekali. Tangannya dua-duanya ke depan seperti ini. Oke, satu aja. Tangan kanannya aja di depan. Tangan kanannya. Oke. Fokus ke sini, lihat ke sini ya. Lihat ke sini, lihat ke sini. Fokus ke sini. Oke, lihat ke sini. Fokus. Pastiin pandangannya terpusat ke sini, ke punggung tangannya. Oke, rasain sekarang fokus. Oke, lihat. Sekarang rasain tangan kamu ini adalah besi. Bayangin tangan kamu adalah besi. Ya, oke, bayangin tangan kamu ini besi. Ini sudah bukan tangan kamu lagi. Ini besi sekarang. Yang namanya besi itu sangat keras sekali. Sangat keras sekali. Sehingga yang namanya besi itu akan sangat sulit untuk dibengkokkan. Ya, yang namanya besi itu sangat sulit untuk dibengkokkan. Ini sudah bukan tangan kamu lagi, ini adalah besi. Entah kenapa, begitu ini menjadi besi, akan sangat sulit untuk dibengkokin. Semakin keras kamu bengkokin, maka akan semakin keras juga itu besi. Semakin sulit untuk kamu bengkokin. Oke, fokus ke sini. Rasain ini adalah besi. Semakin kamu berusaha untuk bengkokin, kamu nggak akan pernah bisa bengkokin. Paksa bengkokin, paksa, terus, paksa, bengkokin, paksa. Oke, rasakan ini besi. Oke, sangat sulit sekali untuk dibengkokin. Oke, sekarang ini udah di tangan kamu lagi, udah gampang dibengkokin. Oke, clear. Oke ya, thank you. Sakit? Sedikit pegal ya. Oke, kita akan mau coba, ya? Nggak usah. Oh, nggak usah coba ya. Oke, sobat manipulatif, sesimpel itu. Jadi, kalau orang dengan imajinatif yang sangat tinggi sekali, pada saat dia menjadikan itu realita, maka akan sangat sulit bagi dia untuk dilakukan seperti apapun yang kita sugestikan. Tadi apa yang dirasain, Pegel? Ya, kayak susah gitu. Susah ya, keras ya. Padahal secara logika akan sangat gampang sekali ya gitu ya. Sobat manipulatif, saya akan kasih satu contoh terakhir bagaimana melakukan tes sugesti ya. Bagaimana orang ini imajinatif atau enggak. Oke, tes terakhir sangat simpel. Saya minta lupa lagi saya namanya siapa? Seri. Oke, Semi untuk berdiri boleh? Berdiri. Yuyun boleh jagain di belakang. Agak ke depan sedikit sini.
Oke, Lili jagain di belakang ya. Apa jadi aku duduk? Duduk ya di sini, jagain, nanti takut beliau jatuh ya. Oke, untuk sini, ya kamu boleh fokus, konsentrasi, tarik nafas yang dalam dari itu. Bulat mulut, ya tangannya boleh di bawah aja nggak apa-apa. Oke, simpel sekali. Sekarang rasain ya. Fokus, kamu fokus, dengarkan apapun yang saya sampaikan ke kamu. Entah kenapa sekarang kaki kamu ini, ya, kaki kamu ini sekarang adalah sapu lidi. Ya, kaki kamu adalah lidi. Yang namanya lidi itu akan sangat lemah sekali. Sehingga dengan badan kamu yang bagus sekali ini, kamu nggak akan bisa nahan lagi berat badan kamu. Dan entah kenapa sekarang lidi ini akan bengkok dan membuat kamu terjatuh. Oke, tahan, bagus, tahan dulu. Oke, sekarang normal kembali, oke, normal. Ini adalah kaki kamu, berdiri lagi, saya berdiri. Oke, Yuyun sakit sedikit, oke, boleh pindah lagi ke sana. Yuyun boleh ke sana, sedikit kembali ke sini. Oke, sobat manipulatif, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita melihat sugesti seseorang, kita melihat imajinatif seseorang, sehingga pada saat itu menjadi kenyataan di hidup dia, maka itu akan menjadi hal yang realita, akan menjadi satu hal yang nyata bagi dia, dan itu akan menjadi hal yang benar-benar dia alami atau benar-benar dia rasakan. Kayak gitu ya. Oke, cukup sampai di sana untuk contoh-contoh relaksasi atau contoh-contoh imajinatif. Kita akan masuk ke teknik yang namanya induksi. Ya, apa itu induksi? Jadi kalau hipnotis itu dimulai dengan relaksasi, kemudian kita cek juga dia imajinatif atau enggak. Setelah itu kita akan lakukan induksi. Nah, induksi ini adalah sobat manipulatif. Sekali itu paksa nggak bisa. Nah, cara ngebengkokinnya gampang, Sen. Lihat di sini, tapi langsung kamu lihat, entah kenapa kamu makin masuk. Aktif itu biasanya tidak dilakukan karena untuk kepentingan entertain. Kalau kita lakukan dari awal itu prosesnya sangat panjang sekali. Biasanya di entertain, di dunia entertain atau di dunia televisi atau di dunia video itu hanya